Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Jabar, selamat datang di podcast Juara Jabar Prop bersuara ex Basnas Jabar. Dan tentunya juga saya Yudi Reven senang sekali bisa bertemu secara virtual seperti biasa nih. Dan hari ini kita bakalan membahas tentang zakat ya. Cinta zakat menyejahterakan masyarakat. Tapi sebelumnya saya izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Dan sebagai informasi, Yudi beserta tim yang bertugas semuanya sudah vaksin 2 kali dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk narasumber kita di kesempatan ini telah hadir yaitu Bapak Ustadz Ahmad Faisal, Wakil Ketua 4 Bidang SDM Administrasi Umum dan Humas Basnas Jabar. Assalamualaikum Tad. Kita ketemu lagi. Ini kita ketemunya setahun sekali ya. Setahun sekali. Ada momen-momen tertentu. Oke, dan tentunya juga ini yang Yudi mau tanyakan tentang zakat. Sesuai dengan tema kita yaitu cinta zakat menyejahterakan masyarakat. Mantap banget nih. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya, zakat apa saja yang dikelola oleh Basnas Jabar? Oke, ya, terima kasih Kang Yudi ya. Ya. Zakat yang dikelola oleh Basnas Jabar tentu semua jenis zakat. Ya. Secara garis besar zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Ya. Zakat fitrah itu dilakukan sebelum sholat Idul Fitri di bulan Ramadan, dan itu terkait untuk setiap jiwa, setiap makhluk yang bernyawa. Mulai bayi sampai orang tua itu wajib zakat. Itu wajib. Fitrah, ya, zakat fitrah itu yang 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras lah ya. Ya. Atau seharga itu. Yang berikutnya zakat mal, yang kedua zakat mal. Zakat mal ini macam-macam. Ada zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat uang simpanan, zakat pertanian, zakat pertambangan, semua jenis zakat termasuk zakat penghasilan atau profesi ya. Zakat investasi, semua jenis zakat bisa dikelola oleh Basnas Jabar ya. Selain zakat juga ternyata kan jadi ada infak dan sedekah. Oke. Kalau zakat itu sifatnya memang ketentuan yang sudah pasti, aturan-aturannya ikat kepada harta-harta tertentu. Tapi kalau infak sedekah itu bebas. Pokoknya mah mau infak nggak usah hitung-hitungan, mau berapa persen, mau berapa ada di kantong itu infak sedekah itu mangga silakan. Bisa kapanpun, berapapun. Kapanpun, berapapun, dimanapun itu silakan. Oke. Nah, kenapa sih orang-orang harus membayar zakat nih? Dilihat dari mungkin perspektif agama dan sosial nih, Tan. Secara agama tentu saja, karena zakat itu rukun Islam. Ya, rukun Islam kan syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ya. Nah, kalau yang namanya rukun, kalau tidak dilaksanakan berarti tidak sempurna Islam kita. Ya, jadi orang Islam tapi nggak sholat, ya nggak termasuk Islam, nggak sempurna Islamnya. Nggak zakat juga sama. Jadi posisi zakat dengan sholat itu sama. Makanya dalam Al-Quran sering disebutkan wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi posisi zakat itu sejajar dengan sholat. Seringkali orang merasa berdosa kalau meninggalkan sholat. Tapi kalau tidak berzakat, biasa-biasa. Padahal sesungguhnya zakat dengan sholat itu sejajar. Jadi kalau dia nggak zakat, itu dosanya itu sama dengan dia nggak sholat. Bahkan Khalifah Abu Bakar sampai mau memerangi orang-orang muslim, sahabat-sahabat muslim saat itu ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Ada beberapa kaum muslimin yang menolak membayar zakat. Kenapa? Kan Rasulullahnya sudah meninggal. Nggak ada kewajiban dong bayar zakat. Abu Bakar marah sampai mau memerangi. Berarti kan saking pentingnya zakat itu secara hukum agama Islam. Kalau tidak berzakat sampai mau diperangi, gitu kan gitu. Nah itu sangat jadi karena itu rukun Islam maka mau tidak mau hukumnya wajib dan tidak boleh tidak. Ya, gitu itu kenapa harus membayar zakat secara agama? Ya secara sosial. Ya karena di kita banyak yang membutuhkan. Memang zakat tidak terkait dengan kedermawanan. Dermawan atau tidak dermawan, seorang yang terkena kewajiban zakat tetap wajib. Nah kedermawanan itu ada di infak dan sodako. Nah kan kasih orang infak dan sodako karena kasihan lihat orang yang membutuhkan. Dan di kita ternyata masih banyak orang-orang miskin, orang yang membutuhkan, maka zakat, infak, sodako menjadi sebuah keharusan gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sudah diingatkan, Titan. Oke, dan Pak Gubernur sempat berkata nih, jika zakat terkumpul dan tersalurkan dengan baik, maka persoalan sosial di masyarakat dapat teratasi nih, Tan. Nah, jelaskan, boleh dijelaskan mungkin buat kita semua nih, fungsi zakat dalam pembangunan. Ya, zakat dalam pembangunan kan gini,
kalau semua orang Islam membayar zakat di Indonesia ini, seluruh Indonesia ya, ada sekitar 300-an triliun yang bisa terkumpul, kan? Bayangkan 300 triliun bisa bikin apa tuh? Bisa nolongin banyak orang miskin berapa juta, bisa bikin rumah layak huni berapa ribu rumah, gitu kan? Tetapi itu kalau semua terkumpul, membayar. Tapi ternyata kenyataannya baru sekitar mungkin di bawah 5% yang membayar zakat secara resmi, secara teratur melalui lembaga, gitu kan. Nah, ketika melalui lembaga, maka zakat ini akan memiliki dampak yang lebih signifikan. Nah, kenapa? Karena ada para amil zakat yang memikirkan bagaimana zakat ini berimpact secara maksimal. Bukan hanya sekedar seorang miskin sekarang bisa makan, besok miskin lagi. Karena gitu kan. Kalau kita ngasih asal aja ya, kayak Sinterklas gitu, ngasih asal gitu kan. Oke, sekarang saya lapar, dapat bantuan nih dari Basnas misalkan, atau dari siapa, dari Muzaki nih, dari seorang zakat. Besok miskin lagi. Besoknya lagi miskin lagi, terus aja tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau melalui lembaga, tentu ini akan memberikan dampak, diantaranya pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul. Kita sasar spiritualnya, kita sasar mentalnya, kita sasar kemampuan kognitifnya dan sebagainya, sehingga dia menjadi berdaya dan tidak miskin lagi ke depannya. Oke, jadi seperti itu ya kalau misalnya melalui lembaga ya. Oke, dan Yudi baru tahu bahwa yang bayar zakat baru di bawah 5% kan? 5%. Yang secara resmi terdaftar bayar zakat melalui lembaga. Melalui lembaga. Padahal kalau misalnya dimaksimalkan lagi, ini luar biasa potensinya. Betul sekali. Oke, luar biasa. Baik, dan tentunya juga bagaimana nih Basnas Jabar menentukan seseorang berhak mendapatkan zakat? Apakah melalui survei terlebih dahulu atau seperti apa nih? Oh iya, betul sekali. Jadi ada beberapa masyarakat yang membutuhkan datang langsung ke kantor kami. Kami punya counter namanya counter layanan mustahik ya. Jadi kita terima ya sesuai dengan jam kerja, kita terima, kita lihat dia bawa berkas-berkas biasanya, keterangan dari RT RW, surat keterangan tidak mampu dan berbagai macam halnya ya. Terus kemudian kita verifikasi ya. Kalau misalkan dia membutuhkan bantuan pengobatan misalkan ya ke rumah sakit atau segala macam, kita kontak dengan rumah sakitnya. Datanya betul nggak? Ini tunggakannya sekian. Oke, kita bantu gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk kebutuhan sekolah, kita hubungi pihak sekolahnya. Ada juga untuk kebutuhan pulang ke kampung halaman. Kita udah kerjasama dengan perusahaan bis. Nah, jadi dia bisa naik bis itu gratis, Basnas yang bayar. Begitu. Jadi tidak sembarangan kita kasih bantuan ya, tentu setelah melalui proses verifikasi, proses kelayakan ya kita berhusnudzon, tapi kemudian bisa jadi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ini ya. Makanya proses verifikasi itu pasti kita lakukan. Yang sudah betul-betul jelas-jelas dia memenuhi asnaf fakir miskin terutama ya, dan juga asnaf yang lainnya, itu baru bisa kita bantu gitu. Oke. Apa saja yang termasuk ke asnaf fakir miskin ini kan? Fakir miskin. Jadi kalau zakat itu kan mustahik zakat itu ada 8 asnaf ya. Di antaranya yang terkenal yang paling banyak di kita fakir dan miskin. Kalau fakir itu orang yang sudah tidak punya kemampuan berusaha ya, kayak jompo kayak gitu ya, itu sudah masuk kategori itu. Kalau miskin orang yang sulit ya, ekonominya di bawah rata-rata ya, rendah, tetapi dia masih bisa berusaha, masih diharapkan untuk bisa berusaha. Nah, ini dua jenis ini, fakir dan miskin, itu bisa sangat kita bantu dari dana zakat. Selain itu ada asnaf yang lainnya, ada fisabilillah ya, ada ibnu sabil, kehabisan bekal di perjalanan ya, ada gorimin, orang yang terlilit utang ya, itu juga masuk kategori itu. Ada rikob hamba sahaya sudah tidak ada sekarang ya, dan yang lainnya. Oke, ini menarik. Kalau misalnya tadi gorimin salah satunya nih, ada nggak sih kasus misalnya yang terlilit pinjol nih, datang ke Basnas untuk dibantu? Betul banget ya. Ada datang, Kang saya berhak dong dapat dana zakat, saya kan gorimin. Oh betul punya utang ya. Punya utang apa? Cicilan mobil. Ya enggak dong ya gitu ya. Jadi yang disebut gorimin itu orang yang terlilit utang, bukan utangnya itu bukan karena kebodohan ya, atau karena konsumtif, sesuatu yang konsumtif, tapi misalkan dia berusaha pinjam modal, lalu kemudian usahanya gagal, bangkrut, terus kemudian dia terlilit utang.
Nah, hal seperti itu ya, bukan karena hal-hal yang sifatnya konsumtif. Oke. Ya, Kalau yang berfoya-foya itu nggak termasuk. Mobil, motor, apalagi yang gaya-gaya gitu ya, itu tidak termasuk kategori gerimin. Oke. Gitu. Nah, kita pengen tahu juga Nita dan wargi Jabar juga penasaran pasti bagaimana perjalanan nih pengelolaan zakat dari muzaki atau pemberi zakat sampai ke mustahik. Oke, ya. Jadi masyarakat bisa membayarkan zakatnya melalui berbagai kanal yang kami miliki. Bisa datang langsung ke kantor ya Basnas Jabar, bisa melalui transfer ya, bisa juga bayar pakai berbagai e-wallet ya, OVO, GoPay dan sebagainya ya. Yang gitu-gitu itu masuk dananya ke kami, masuk ke rekening resmi Basnas Jabar, tidak ke rekening pribadi tentu saja ya. Masuk ke rekening resmi Basnas Jabar, lalu kemudian di kita ada tim divisi pendistribusian dan pendayagunaan. Ya. Ini yang kemudian merancang program bagaimana dana zakat ini disalurkan. Bisa memang tadi mustahik yang datang ke kantor kita bantu, mengajukan bantuan kita bantu, atau kita yang mencari intervensi datang ke berbagai daerah melalui berbagai program biasanya. Ada program ekonomi, program pendidikan, beasiswa misalkan ya. Kalau program ekonomi tadi kita kasih bantuan modal, kita kasih pelatihan dan sebagainya, atau kesehatan butuh untuk biaya pengobatan dan sebagainya. Nah, tim divisi pendistribusian pendayagunaan ini yang kemudian menyeleksi, memverifikasi sampai kemudian sudah dipastikan bahwa dia benar-benar mustahik, baru kemudian kita bantu seperti itu. Nah, setelah itu sampai kan ke mustahik tuh. Nah, tugas kami kemudian melaporkan. Nanti kami laporkan di berbagai media yang kami miliki. Nah, ini terkait dengan pelaporan zakat nih. Ini bagaimana upaya Basnas Jabar nih untuk memberikan transparansi kepada masyarakat? Oke, ya baik. Kita punya website ya, basnasjabar.org ya. Itu website resmi kita dan silakan laporan setiap tahunnya ada di situ. Laporan yang sudah diaudit oleh akuntan publik terutama ya, karena kita memang punya kewajiban harus diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Lalu di Instagram juga ada @basnasjabar, di Facebook juga Basnas Jabar, di semua kanal itu kita buat laporan. Selain itu, karena ini lembaga milik lembaga pemerintahan non struktural, kami juga membuat laporan tahunan setiap tahun dan pertengahan tahun kepada pihak-pihak, ke pemerintah, ke DPRD dan ke berbagai stakeholder kami. Gitu. Oke, jadi jangan khawatir tentang pelaporan karena udah komplit semuanya. Sudah komplit ya. Semuanya. Betul. Luar biasa. Oke, dan seperti kita tahu bahwa pandemi COVID ini membuat semua menjadi serba terbatas begitu kan. Nah, kira-kira apa inovasi dari Basnas Jabar nih agar wargi Jabar tetap bisa membayar zakat dengan mudah? Mungkin salah satunya adalah digitalisasi nih Tan. Nah, apakah ada mungkin inovasi yang mempermudah wargi Jabar agar lebih bisa cinta lagi dengan zakatnya gitu dalam membayar zakat? Ya, tentu saja. Jadi hampir mayoritas zakat yang diterima oleh Basnas Jabar itu melalui kanal digital. Ya, jadi artinya bisa via transfer ya. Informasinya ada di sosmed kami, di IG, di Facebook, di website, ya program-program apa dan nomor rekening dan sebagainya begitu ya. Dan tadi pembayarannya bisa dengan sangat mudah, bisa dari mulai 10.000, 5.000 sampai jutaan juga silahkan lewat saldo OVO, GoPay dan ShopeePay ya, e-wallet yang ada itu bisa demikian ya. Dan juga di beberapa kanal di marketplace juga ada di situ Basnas Jabar itu bisa melalui situ ya, atau di QRIS yang tersedia di banner-banner yang kami simpan di berbagai tempat. Banyak sekali ya gitu. Termasuk ini Kang Yudi ada yang baru, kita punya yang namanya aplikasi super apps ya, namanya ZX. Itu awalnya dari Zakat Express. Ya, ZX itu ini aplikasi yang memadukan semua hal, dari mulai orang mau bayar zakat, butuh ambulan, kayak kita butuh Gojek, butuh apa namanya ya driver ya untuk nganterin kita, Gojek, Grab dan sebagainya, butuh ambulan di situ ada. Oh, ada juga di situ. Ada di situ. Jadi saya butuh ambulan, di sini. Kota Bandung, tinggal cari yang Kota Bandung. Oh Garut, saya cari ambulan yang Garut, di situ ada. Jadi untuk seluruh Jawa Barat ya kita aplikasi ZX ini, bahkan seluruh Indonesia ya. Jadi memesan ambulan itu lebih cepat. Termasuk mengajukan bantuan mustahik juga bisa dari situ. Termasuk untuk berzakat udah jelas ya, di situ ada berbagai kanal, Basnas Jawa Barat, Basnas Kota Bandung, Garut, Tasik, semuanya bisa lewat situ ya.
tadi ambulan, terus dan juga ambulannya tapi gratis. Gratis lah. Gratis. Gratis kan ambulan kita dibiayai dari dana zakat, infak dan sodako, dan itu operasionalnya semuanya gratis. Bapak Ibu yang butuhkan ambulan sudah tidak perlu memikirkan biaya apa-apa lagi. Udah tinggal kontak, kalau kebetulan lagi kosong tidak sedang mengantarkan pasien, langsung datang, anterin sesuai kebutuhan, setelah itu selesai. Asal jangan minta minyak goreng mungkin ya Pak. Nah itu dia, agak susah. Oke, itu semuanya ada di aplikasi ZX itu. Ya, yang terbaru. Nah berbicara tentang program-program tadi Pak Ustadz sudah bilang ada beberapa program dari Basnas Jabar yang mungkin sudah running atau mau direncanakan ke depannya di tahun ini. Betul. Kira-kira apa saja program-program unggulan dari Basnas Jabar ini? Kalau untuk di bulan Ramadan kita memang kebanyakan programnya untuk kebutuhan konsumtif ya, untuk misalkan kita punya program paket tajil, paket iftar ya, untuk para musafir atau para pekerja keras, pekerja kasar yang pada saat adzan maghrib pun mereka masih bekerja. Misalkan teman-teman kita yang di tempat pembuangan sampah, ya, tukang parkir, penyapu jalan, itu kan nggak lihat waktu maghrib atau apapun mereka bekerja begitu ya. Bahkan malam takbiran pun, lebaran pun mereka bekerja kan. Kita kasih itu bingkisan-bingkisan itu ya. Terus kemudian paket berkah Ramadan, paket sembako untuk kaum duafa di Jawa Barat ya. Begitu. Paket sebar Al-Qur'an juga karena banyak masjid-masjid banyak masjid-masjid yang di pelosok yang Al-Qur'annya sudah lusuh, sudah hampir sobek. Itu kita pakai sebar Al-Quran. Nah itu yang konsumtifnya. Yang produktifnya kita punya program-program kayak M2M. Apa tuh? Mustahik to Muzaki. Mustahik to Muzaki. Mustahik menjadi Muzaki. Jadi awalnya dia mustahik sebagai penerima zakat. Kita kasih bantuan, kita kasih pembinaan, pelatihan. Dengan harapan setelah beberapa bulan setelah dia berusaha, dia bisa menjadi muzaki. Bayar zakat ke Basnas Jabar. Nah begitu, jadi bisa seperti itu. Itu program-programnya. Baik Tad, terima kasih. Ini insight-nya begitu luar biasa hari ini mengenai cinta zakat menyejahterakan masyarakat. Ini memang luar biasa sekali tentunya. Dan apa daya durasi harus memisahkan kita. Tapi mungkin boleh Ustadz berpesan kepada wargi Jabar dimanapun berada mengenai zakat ini, silakan Tad. Ya, jadi wargi Jabar semuanya, tadi kewajiban zakat bukan instruksinya dari gubernur, bukan dari presiden, bukan dari saya sebagai pimpinan pengelola zakat ya. Instruksinya itu dari Allah langsung ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikanlah zakat. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah terkena kewajiban zakat ya. Dan sekarang tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena zakat bisa dilakukan secara lebih mudah ya. Tidak mau keluar rumah, tinggal pencet-pencet tombol HP, lalu kemudian zakat Anda sudah tersalurkan dan laporannya pun bisa dinikmati secara lebih mudah di sosial media dan kanal-kanal yang tersedia. Maka selalu tingkatkan kepedulian sosial kita dengan bayar zakat, infak dan sedekah. Demi cinta zakat, insya Allah akan menyejahterakan umat atau masyarakat. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali. Dan wargi Jabar, itu dia bincang-bincang kita bersama dengan Pak Ustadz Ahmad. Dan luar biasa sekali nih untuk wargi Jabar yang yang belum membayar zakat diingatkan kembali. Dan semoga obrolan kita ini memotivasi untuk wargi Jabar untuk cinta dengan zakat. Yudi Reven pamit, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Juara episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.